Buktinya dengar. Mana lebih kita gampang ingat? Firman tetangga atau firman Tuhan? Loh, saya ini tanya, saya nggak suruh saudara tertawa. Nah, mengapa omongan orang lain bisa nancap di hati kita? Bahkan kalau kita cerita ulang, kalah pemain sinetron. Karena bisa hidup dengan gaya, wah, mimik yang serius, waduh, hebat sekali. Tapi kalau suruh ngomongin firman, susahnya. Jangan-jangan baca buletin, saya cuma tanya, apa khotbah minggu lalu? Entah? Kenapa omongan tetangga sudah 16 tahun masih diingat? Orangnya sudah mati 10 tahun yang lalu. Wah, hebat juga. Oke? Jadi ternyata kita ini gagal menyimpan firman-Nya di hati kita. Buktinya yang diingat cuma omongan-omongan orang itu saja. Siapa yang punya hobi gosip, jahit mulutnya mulai hari ini. Itu kurang ajar betul. Kenapa kalau kita ngomongin orang pintar sampai bersambung lagi, besok malam ini lanjutnya. Wih, hebat juga, saya pikir ngomongin ini orang bisa berseri. Kurang ajar betul itu, saudara. Tapi dari mulut yang sama, kenapa sulit ngomongin tentang Tuhan Yesus? Jawabannya kenapa kira-kira? Karena yang kita simpan, yang kita taruh di hati kita bukan firman itu, tapi firmannya orang-orang itu. Betul? Kita jahat bukan? 99, sekian persen orang Kristen melanggar ayat 22, ayat 22. Ayo saudara, mulai hari ini kita ubah. Ayat 23. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, dari dalam rumah, jauhkan kecurangan dari rumah kita, bertobat dan rendahkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ini perintah. Lalu perintah yang berikut. Nah ini dia. Orang pelit jangan baca ayat ini. Kalau stroke saya nggak tanggung jawab. Dengar. Ini perintah bukan? Apabila engkau, masih 23 saya pakai kata itu, bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, apabila engkau bagaimana? Baca baik-baik. Ayo baca, jangan pura-pura buta huruf. Nah, membuang biji emas. Wah, orang kaya aja nggak ada buang-buang biji emasnya. Tahun 72 saya dapat wahyuan ayat ini. Apabila kamu membuang biji emasmu ke dalam debu. Orang-orang cari emas ini suruh buang. Apaan ini? Dan apabila engkau membuang biji emas Ofirmu ke tengah batu-batu sungai. Dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu. Ini semua perintah. Apabila. Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah mengucap syukur maksudnya kepada Tuhan. Jika engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu. Ini yang enak-enak saya baca dulu ya. Yang enak nanti dulu, siap. Dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Tapi jangan lupa, janji mulai ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu, nggak habis-habis bukan? Dan kekayaan perakmu itu adalah Bapa di surga. Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa dan akan menengadah kepada Tuhan. Jikalau engkau berdoa kepadanya, Ia akan mengabulkan. Wah, enak ini kabulkan doa bukan? Dan engkau akan membayar nasarmu. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu. Dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Hebat sekali. Ini yang enak-enak. Tapi ingat, semua ini terjadi lewat ayat 24. Apabila engkau bagaimana tadi? Membuang koin-koin 5 senan. Bukan begitu. Membuang biji emasmu ke dalam debu. Dan emas Ofirmu ke tengah batu-batu sungai. Enggak susah. Saudara, untuk mengerti ayat 22, ayat 20, berapa tadi? 24. Enggak usah sekolah teologi 4 tahun dulu, kelamaan dan kemahalan. Artinya apa? Ambil kata debunya dulu. Siapa yang dibuat dari debu? Nah, kita. Apa artinya kalau kita membuang biji emas kita ke dalam debu? Orang bisnis akan tahu.
Supaya cepat. Saudara kenal kata investment? Apa itu artinya? Bukan usaha. Dalam bahasa yang betul, kalimat betul itu mengusaha. Menanam modal. Betul nggak? Investasi itu kan menanam modal. Nah, kalau kita membuang biji, oke, emasnya kita buang dulu supaya pelit agak lega dikit. Oke ya? Kalau kita kata biji ambil dulu, ya nggak ada emasnya. Oke, dengar baik-baik. Apa artinya membuang biji ke dalam debu? Nah, menanam. Apa itu menanam? Investasi. Loh, nggak amin lagi. Tahu mau arah kemana? Diam. Saudara, tahun 72 saya dapat pewahyuan ini, saya kagum. Saya belum tahu bentuknya kayak apa. Tahun 81. Jadi 9 tahun kemudian saya baru tahu. Maka tahun 81 pertama kali saya nyekolahkan seorang anak pendeta, anak perempuan. Dari satu kampung, dari desa, Kecamatan Lengkong Lor, desanya Ngeluyu, Kabupaten Nganjuk. Nah, tarik sendiri di mana itu ayo. Itu di hutan jati, saudara, ada pendeta. Namanya Barnabas Suaras. Anaknya yang nomor 1 perempuan pengen kuliah. Tapi bapaknya nggak bisa membiayai. Saya dengar. Saya tanya, kamu mau sekolah apa? IKIP jadi guru bagus. Jadi tahun 81 saya sudah genapi Ayub 22-24. Saya buang biji emas saya ke dalam debu. Saya investasikan apa yang saya terima dari Bapa di surga. Dari tahun 81 sampai hari ini kalau dihitung, saya secara pasti saya nggak berani ngitung, biar Tuhan yang tahu. Tapi kira-kira saya sudah meluluskan yang sarjana itu kira-kira 380-an anak. Masternya sudah 38, S3-nya sudah 3 orang, doktornya yang dengan kemarin itu sudah 13 orang, spesialisnya sudah 2 orang, anak dan onkologi, bedah tumor. Sekarang yang kuliah masih terus berjalan, tidak pernah putus. Jadi terbukti, ayo kita buang emas kita. Awas nggak mau begitu. Cari di mana saja. Jadi termasuk anak yang kemarin dicerita, yang di perhotelan. 60 juta, saya nggak khawatir, jalan. Itu masih akhir tahun. Ngerti cara kita melakukan kehendak Tuhan ini dalam hidup kita. Kronos dan Kairos lagi sekali. Kronos dan Kairos kita gabung, maka datanglah kerajaannya di bumi ini, saudara. Injil dinyatakan di mana-mana. Saya akan akhiri dengan satu kalimat ini. Semua orang ingin nggak apa berkata, faktanya mana? Fakta itu mana? Betul? Semuanya fakta. Nah, saya tanya kepada saudara, yang disebut fakta itu kapan? Kalau saya tanya kata waktunya, ini masih bicara soal waktu. Kalau disebut fakta itu kapan? Nah, ayo cepat jawab. Kapan? Sekarang. Betul? Hari ini. Kemarin itu bukan fakta, sudah lewat. Apalagi besok, itu bukan fakta. Kenyataannya, semua orang ingin hidup dengan fakta, tapi kelakuannya tidak dengan fakta. Ngerti kalimat ini? Semua orang ingin hidup dengan fakta. Apa faktanya mana? Faktanya mana? Tapi secara fakta itu diingkari. Kenapa? Dengar ya, yang suka khawatir bertobat hari ini. Buktinya, banyak manusia hidupnya di alam maya. Karena hidupnya untuk besok, minggu depan, tahun depan. Lihat atau tidak? Kenapa bisa begitu? Maunya fakta, tapi yang dihadapi bukan fakta. Siapa bisa jawab, apa ini namanya? Mengkhawatirkan hari esok. Ngerti gak maksud saya ini? Kalau lihat wajahnya gak baca bingung? Atau saya salah kalimat atau saya salah ngomong? Saya ulangi pelan-pelan lagi ya. Kita masih bicara soal waktu, bukan? Kronos, Kairos. Oke? Semua orang selalu berkata, aku mau hidup dengan fakta. Faktanya mana? Nah, saya tanya ulang. Fakta itu kapan? Sekarang. Today. Betul? Present tense. Ini fakta. Besok, itu fakta atau bukan?